wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ibu Joko Lolono, Ketua RW 12, Bapak Ibu Ketua PKK, Ketua RT sewilayah RW 12, para pengurus RW dan PKK, para narasumber Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, para peserta Papsmed IFA dan Sadanis, anggota PKK RW 12. Hari ini atas rahmat, ridho dan inayahnya lah kita semua dapat hadir di tempat ini dengan keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum acara dimulai, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung kelangsungan acara ini, diantaranya para pengurus RW dan PKK RW 12 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Posyandu Lansia Nirmala, Artero Channel, Nawacita Media. Alhamdulillah saat ini telah terbangun pondok paliatif di RW 12. Ini bermula dari kepedulian dan rasa cinta dari Ibu Ketua RW dan ibu-ibu kader Posyandu yang luar biasa terhadap warganya. Kenapa kami ingin membangun pondok paliatif ini? Di RW 12 terdapat beberapa pasien dengan kasus kanker, antara lain kanker payudara, kanker leher rahim, dan kanker usus. Kasus yang ada kebanyakan ditemukan sudah masuk pada stadium lanjut. Ada rasa kaget dan putus asa saat disampaikan bahwa kita menderita kanker. Keluarga pun terkadang tidak siap dan bingung apa yang harus dilakukan. Besar harapan kami kegiatan ini dapat terus berlanjut dan dapat memberikan manfaat bagi warga RW 12. Mohon dukungan dari Pak Lurah, Pak RW dan seluruh jajarannya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ini sangat perlu sekali untuk kesehatan ini. Biar warga RW 12 ada yang perhatikan untuk kesehatannya. Ada yang membantu info-info kesehatan, dan banyak juga posyandu lansia yang di RW 12 ini Pak Kades. Jadi memang perlu sekali secara rutin diadakan di RW 12. Mungkin dan selamat datang para dari rekan Pak Dokter Universitas Kusuma dan semua pengurus RW dan ibu-ibu undangan yang lain. Terima kasih sekali bisa mengadakan ini bisa terlaksana. Ya, barangkali nanti bisa mungkin 3 kali dari Universitas Wijaya Kusuma bisa datang atau 6 bulan sekali. Jadi ada kegiatan rutin di selama ini image di masyarakat itu untuk mengetahui penyakit secara dini ini biasanya sangat takut. Mereka tuh sangat ketakutan dengan apa yang nanti diketahui setelah ada pemeriksaan dini. Ini kebiasaan yang keliru. Jadi mohon nanti sedini mungkin penyakit itu bisa dideteksi sehingga nanti
pengobatannya itu bisa lebih awal atau lebih detail gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi selama ini IMIT itu memang salah, banyak di masyarakat takut mengetahui penyakitnya. Ini harus ada sosialisasi dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini untuk memberi pemahaman atau sosialisasi yang selama ini mereka takutkan. Saya harapkan nanti bukan hanya di RW 12, jadi nanti bisa ke tingkat desa. Jadi nanti mungkin yang hadir lebih banyak dan masyarakat lebih tahu bagaimana sih cara pengobatan yang bagus atau yang tepat ya, seperti itu. Monggo Pak Lurah. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, pagi ini kita resmikan launching Pondok Paliatif. Hari ini kita akan menimba ilmu bagaimana sebuah penyakit kanker. Sudah hadir narasumber kami di sini. Saya ingin mengajak beliau bersama saya di depan. Yang pertama adalah Dr. Mira Kusuma Wardani SPOG, silakan dok. Yang kedua Dr. Harman Agus Saputra SPPA, mana ya Dr. Harman? Oh ya, silakan Dr. Mira. Yang berikutnya adalah Dr. Pratika Yui Hernanda MSc PhD. Silakan Dr. Tika, silakan. Yang sangat luar biasa, tepuk tangan untuk beliau dulu. Tanya jawabnya, Mira kita buka duluan untuk satu duanya. Itu dilanjutkan dengan pembicara yang lainnya. Setelah dua pembicara Dr. Harman dan Dr. Tika, baru ada tanya jawab selanjutnya. Kalau orang-orang mikir ada tumor, ada kanker. Kalau tumor itu orang mikir kalau biasanya itu sudah pasti ganas. Di sini kalau kanker itu termasuk adalah, jadi tumor itu kalau bahasa kerennya itu tumor itu benjolan ya Bapak Ibu. Jadi kalau benjolan itu bisa benjolan jinak maupun ganas. Jadi kalau seumpama kami mungkin ya kalau periksa, mungkin Bapak ada benjolan atau ada masalah di tubuh gitu ya, terus dibilang Pak ini atau Bu ini tumor. Nah tumor itu belum tentu ganas nih. Jadi bisa jinak bisa ganas. Nah di sini pentingnya kalau seumpama ketahuan duluan. Kalau kita sebutnya itu kalau untuk yang kanker leher rahim adalah lesi prakanker. Kalau lesi prakanker itu termasuk belum sampai ke ganas, itu masih bisa dicegah Mbak Ibu. Jadi pentingnya untuk screening atau deteksi dini atau segera periksa itu sangat penting di posisi ini. Darah nyeri kayak gitu, yang sewu gitu. Jadi itu adalah salah satu gejala dari lesi prakanker atau kanker leher rahim. Kemudian ada juga kalau sudah kamutan menopause. Nah, menopause kok masih keluar darah setiap hubungan suami istri. Nah, itu bisa disebabkan oleh bisa merupakan salah satu gejala dari kanker leher rahim. Kemudian juga bisa keputihan. Biasanya keputihannya itu keputihannya bukan keputihan kadang-kadang biasa nih. Kalau mau mens atau setelah mens itu memang normal karena hormon. Tapi kalau keputihan sudah berubah, nah sudah tidak normal, berubah warna, berubah baunya, yaitu atau berubah banyaknya, lebih mending diperiksakan ke dokter. Ya. Kemudian, nah ini ngapunten juga kalau anaknya di sini, kalau dulu zaman dulu paling banyak di sini anaknya berapa? Ada yang 10? Enggak nih. Tapi nggak semuanya, ini namanya faktor resiko. Kalau semua ini juga salah satunya ya. Kalau melahirkannya banyak, biasanya lebih dari kalau dulu kan 10, 11 gitu ya, 12. Nah itu. Nah kalau keuntungannya kenapa? Nah ini karena sudah cepat ya, dilakukannya cepat, lebih murah, nggak perlu alat-alat yang lain. Jadi di sini juga setelah dilakukan tindakan tidak ada efek samping buat ibu-ibu sekalian ya. Nah ini sama ya, jadi kalau seumpama IFA ini nanti deteksi dini, kalau sudah ada curiga positif itu nggak langsung, oh saya kanker leher rahim boten ya. Jadi bisa aja ada pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Terkait dengan serviks ya, itu
cara penanganannya yang tepat dan tidak mengandung risiko itu apakah harus di meja operasi ataukah bisa di terapi? Itu saja pertanyaan saya. Bapaknya ini yang sayang suayang ya, wah di rumah nanti langsung dapat jatah. Bercanda ya. Kalau untuk pencegahan ya Bapak, kalau pencegahan tuh dibedakan pencegahan dan pengobatan. Kalau pencegahan itu kan belum sampai sakit, jadi memang paling efisien, murah ya, yang saya jelaskan tadi. Jadi kembali ke faktor resikonya ya, jadi nggak boleh hubungan suami istri gonta-ganti ya, kemudian jaga kebersihan seperti itu. Tapi kalau sudah sampai misalnya sudah positif untuk deteksinya maupun sudah dinyatakan kalau kanker itu kan sudah ada stadiumnya, nah itu memang harus ke pengobatan lebih lanjut. Nah pengobatannya itu bukan hanya pengobatan terapi untuk obat saja, tapi memang ada bisa pembedahan maupun tidak pembedahan. Nah, itu nanti untuk lebih lanjutnya ke rumah sakitnya mungkin ya. Tapi kalau di sini kita bicaranya tentang deteksi dini, diharapkan panjenengan semua jangan sampai ke kanker. Karena kalau sudah kanker itu memang ada terapinya. Nah terapinya belum tentu pembedahan juga Bapak. Jadi bisa kemoterapi, pengobatan, obat-obatan maupun radioterapi. Tapi paling penting adalah di sini karena ada pondok paliatif ya. Paling obat segala macam obat itu paling bagus adalah obat dari pikiran kita. Itu yang paling penting. Apa bedanya kanker serviks sama kutil yang ada di daerah rahim? Itu kan sama-sama virus HPV ya. Bedanya apa dan kira-kira keganasannya itu sampai mana? Kalau kanker serviks kan ada stadium 1, 2, 3. Terus kalau yang kutil rahim itu apa juga ada stadiumnya? Sudah jelaskan tumor atau benjolan itu belum tentu ganas. Kalau sudah bilang kanker itu pasti ganas. Jadi kalau masih kutil itu termasuk tumor atau benjolan yang jinak. Jadi bukan ganas. Kalau penyebabnya memang sama-sama HPV. Tadi kan ada 4 yang bunder-bunder gitu. Nah itu kalau itu penyebabnya beda untuk virusnya. Nah itu kalau seberapa jauh berat dan mana itu memang kalau kanker memang lebih berat dibandingkan kutil itu dibedakan. Jadi kalau kutil itu hanya tumor, ada apa kayak ada kutil, ada polip ya banyak ya. Itu tumor yang jinak. Jadi ada bisa pengobatannya bisa. Tapi kalau sudah masuk yang ganas atau sudah masuk kanker leher rahim yang dimana virus HPV sama-sama HPV tapi beda strain gitu ya. Jadi kalau yang 16, 18 itu yang menyebabkan kanker leher rahim. Nah itu memang sudah masuk ke stadium 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Apakah penggunaan sabun kewanitaan yang mengandung bahan kimia itu juga lama-kelamaan bisa memicu terjadinya kanker serviks? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Jadi kalau ini bagus pertanyaannya ya. Ini paling sering ditanyakan memang. Jadi kalau sabun kewanitaan sebenarnya sih mboten napa-napa jenengan mau pakai mboten napa-napa, tapi memang harus ada batasnya. Nggak usah setiap hari 2 kali 3 kali sehari dibersihkan sampai ke dalam-dalam. Apalagi bukan hanya sabun ya, dicukur ya. Nah, dicukur untuk bagian kewanitaannya sampai bersih sampai seperti kayak bayi gitu. Itu tidak perlu sebenarnya ya. Kenapa? Karena itu sudah dari atas ya, dari Allah itu sudah diberikan supaya menjaga kewanitaan, tidak masalah. Jadi kalau untuk penggunaan sabun itu memang ya saya sarankan cuma seminggu sekali 2 kali mawon atau kalau ada indikasi saja. Beberapa hari yang lalu kita dapat dari WA dari Kemenkes bahwa angka harapan hidup kita itu semakin meningkat, tetapi penyakitnya tentunya semakin banyak. Kemudian juga penyakit kanker itu ternyata menyebabkan banyak kerugian baik dari pemerintah yang memberikan BPJS, kemudian juga ternyata kalau kita berpikir, saya beberapa kali tanya pasien ya, kadang kenapa pasien yang kena kanker itu tidak kontrol ya, ternyata dari mereka adalah bukan masalah fasilitas BPJS-nya tetapi wirawirinya. Jadi di dunia itu nomor 2 kematian
tertinggi. Ternyata di Indonesia, data di Indonesia pun sama. Jadi ada kematian akibat kanker payudara cukup tinggi dan pada wanita nomor 1. Kemudian ada juga, ini gambarnya adalah pil hormonal terapi. Nah, pil hormonal terapi tentunya ada pengaturannya, ya. Untuk pil KB itu dikatakan aman karena dosisnya rendah, begitu. Ya, kemudian ada diatur kadar. Itu kelihatannya pori-porinya tebal sehingga kelihatan kulit jeruk. Nah, itu kita waspadai. Kemudian kalau dari payudara ada jeglong, ya, sesuatu yang kok masuk ya. Kalau yang jeglong ini juga beresiko, ya. Jadi dengan harus hati-hati. Ataupun yang lebih ekstrim, benjol, kelihatan benjol. Jadi keganasan itu tidak harus metoto begitu ya, tapi bisa melesek begitu. Jadi bisa dua, membesar atau masuk ke dalam. Ya, tentunya kok bisa begitu? Ternyata kalau dilihat lebih lanjut ada tipe-tipenya. Ya, tipe-tipenya. Ya, ada yang tipe melesek, ada yang tipe ekspansif begitu. Ya, jadi kemudian perubahan warna kulit. Ya, jadi kalau warna kulit berubah ini menjadi masalah. Kan seperti gambar ini ada beberapa pose seperti angkat tangan, kemudian tangannya ditaruh di pinggang. Coba kalau kita rasakan, kita tangan kita naikkan ke atas, ini otot dada. Jinak artinya dia itu tidak agresif, hanya pertumbuhan sel yang berlebihan di dalam jaringan payudara, jaringan misalkan kulit juga. Tidak agresif artinya tidak menyebar ke luar jaringan itu. Ada juga yang agresif, bisa masuk pembuluh darah. Kalau sudah sel-selnya masuk pembuluh darah karena dia agresif, bisa kemana-mana, karena pembuluh darah itu kan muter terus. Awalnya di payudara karena kurang cepat mungkin penanganannya, metastase istilahnya. Metastase menyebar ke liver, metastase lagi ke otak, karena itu sudah masuk ke pembuluh darah sel-sel. Kanker untuk supaya sel itu tidak membelah atau berreproduksi secara berlebihan. Gen apa saja? Ini ada yang namanya proto-onkogen. Masing-masing kita di dalam tubuh kita itu ada namanya proto-onkogen. Itu istilahnya gen prakanker. Masing-masing kita punya. Tapi dia tidak akan aktif menjadi onkogen. Yang aktif menjadi onkogen. Dia tidak akan aktif kalau tidak dipicu tadi, banyaknya gempuran tadi. Nah, loh, kenapa kok Tuhan kok menyiapkan proto-onkogen ini dalam tubuh kita? Nah, selain agar manusia itu bisa memiliki gaya hidup sehat, nih, onkogen itu adalah mengendalikan proses kerja tubuh juga. Gitu. Tapi karena gempuran yang sangat luar biasa, yang tadi gempurannya macam-macam tadi, dari pola makan, pola pikir, virus, ya, lingkungan, ya, lingkungan bisa berupa virus, polusi, hormon segala macam. Akhirnya ternyata pada kanker itu proto-onkogennya itu berubah jadi onkogen, begitu. Atau
hidupnya on jadi off, mati jadi hidup, hidup jadi mati gitu. Fungsi-fungsinya tergantung dari gen mana satu gitu ya. Salah satu contoh kalau misalkan gen itu bersifat ada suatu penyakit yang sifatnya dominan. Ternyata ibunya itu sakit, bapaknya normal, tidak sakit ya. Maka kalau kita bicara genetik, berapa persen kemungkinan anaknya itu akan kena penyakit itu karena dia membawa ya. Nah, maka ada dua kondisi di mana dia membawa, kondisi di mana dia normal, tidak ada membawa gen itu sama sekali, dan satu lagi, tiga kondisi, satu lagi adalah di mana dia sakit, mewarisi gen tersebut dan sakit. Tidak hanya pembawa, kalau pembawa itu belum tentu sakit. Nah, jadi ada tiga kondisi, namanya karier atau pembawa, kemudian penderita atau yang sakit, dan yang normal. Ada tiga kondisi. Ya, pencegahan itu penting ya, sudah beberapa kali disampaikan. Pola hidup, pola makan yang sehat itu penting. Pola pikir, kadang gini, dia makanannya mungkin kurang sehat ya, pola hidupnya enggak karuan gitu, tapi dia enggak terlalu banyak pikir. Nah, tidak terlalu banyak pikir itu membuat fungsi-fungsi tubuhnya berjalan baik. Fungsi menekan tumornya, gen penekan tumor berjalan baik, fungsi gen yang mematikan sel itu berjalan baik, semua berjalan baik. Akhirnya dia sehat-sehat saja, padahal nggak karuan itu apanya hidupnya, misalkan makannya sembarangan, tapi dia orang yang easy going istilahnya, nggak terlalu banyak pikir. Itu penting memang, mengelola stres itu penting. Kalau meniadakan stres itu nggak ada. Semua orang pasti ada masalah ya, pasti stres. Tapi bagaimana mengelola stres yang baik, begitu, itu penting. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan pada kita di Warga di RW 12 ini ada deteksi dengan Pap smear, IVA, Sadanis, semua bisa diakses secara gratis. Alhamdulillah. Jadi semoga persembahan dari Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu, lansia di sini, para perangkat desa pada warga 12 semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tika. Mohon ini ada yang selalu cantik sedia tertinggi Ina Mahanani MK. Silakan Dr. Ina. Beliau akan menyampaikan bagaimana beliau didiagnosis sebagai penderita kanker kemudian beliau jalani. Sedikit saya bocorin rahasia, nggak boleh disebutkan. Beliau ini adalah kepala bidang pelayanan kesehatan, kepala bidang pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jadi beliau menangani seluruh termasuk kanker ini ada di bawah beliau penanganannya, dan beliau sangat tahu apa yang harus dilakukan. Sekalian, kanker payudara ini ternyata memang 70% ini datang pada stadium lanjut ya dokter ya. Dan di dunia ini nomor 1 kasusnya terbanyak. Di Indonesia juga terbanyak kanker payudara ini juga nomor 1. Serta kematiannya tadi nomor 2 ya dok. Jadi ini luar biasa. Hari ini alhamdulillah saya sudah 9 tahun survive sejak tahun 2014. Ya, begini. Jadi karena saya ini orang kesehatan, jadi sangat aware terhadap kesehatan saya. Jadi saya memang rajin kontrol dok. Jadi itu sampai beberapa tahun dan saya rutin memeriksa dan masih berkelasi kelenjar karena hormon dan tidak dianjurkan untuk apa-apa karena itu juga kadang hilang seperti itu karena hormon ya. Terus sempat pada suatu hari ternyata ada benjolan yang ini tadi dokter sudah menjelaskan menjadi mengeras dan lengket itu tadi.
Itu saya posisi lagi liburan sama suami dan anak-anak saya. Waktu itu saya keliling seluruh pantai selatan sampai dengan Jawa Barat, itu saya kelilingi pada saat libur lebaran. Terus kemudian saya, ini kok aneh di payudara saya. Padahal saya juga rajin kontrol dan rajin hidup sehat. Merokok, artinya faktor risiko itu hanya yang hormon itu, Dok. Jadi ada faktor hormon yang waktu itu saya nggak pernah berpikir karena hormon yang ternyata memang kita semua harus waspada, Bapak Ibu sekalian ya, karena kita wanita. Dan waktu itu saya memakai ini IUD, bukan pil. Ya, saya shock. Ini mungkin semua yang terdiagnosa itu akan shock seperti saya, pasti. 3 hari saya tidak banyak berkomunikasi dengan suami tentang ini. Saya konsulnya ke yang atas, ya, yang atas, yang membuat hidup. Saya sempat denial pertama. Kok saya? Kenapa saya? Apa saya harus mati saat itu ya? Waktu itu anak-anak saya masih SMP, satunya SD. Kemudian kenapa? Kok saya jadi masih bergumul terus, padahal saya ini rajin kontrol, gaya hidup saya sehat, seperti itu, tidak ada keturunan, tidak ada, Dok. Jadi faktor genetik itu tidak ada. Terus kemudian hari ketiga itu saya mendengar di televisi, ya ini kebetulan ya, Tuhan itu tidak ada yang kebetulan ya. Kemudian saya mendengarkan ada orang yang diam-diam tertabrak meninggal. Di situ saya sadar bahwa orang mati itu tidak harus sakit dulu. Nah, di situ saya merubah. Saya begitu mendengar itu, oh iya ya, orang mati itu tidak harus sakit kanker dulu seperti saya. Sehingga waktu itu saya langsung berubah pikiran saya. Berarti ada rencana. Tuhan mempunyai rencana pada diri saya. Saya nggak tahu rencana apa itu. Nah, disitulah saya besoknya langsung ke dokter. Terus kemudian diambil, nggak masalah. Kemudian harus kemo ya. Oke, kemo, Dok. Saya belajar tentang kemo. Kemo itu apa sih? Kemo itu saya menggambarkan sesuatu yang diri saya akan mendapatkan bom yang luar biasa, sehingga saya harus bertahan untuk mempertahankan diri saya waktu itu. Sehingga kalau kemo ya, jadi saya menghadapi kemo karena tadi yang awal tadi saya menyikapi bahwa ini adalah rencana Tuhan. Saya menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah ikhlas. Jadi ikhlas yang ikhlas kelas seperti itu ya, ikhlas yang kelas bahwa ya sudah, tidak apa-apa, wong mati itu loh sudah ada umurnya. Dan saya nge-set pikiran saya, kalau mau berangkat kemo itu berarti saya harus nginep ke Dr. Sutomo. Ayo Mas, kita nginep staycation seperti itu. Jadi tidak masalah. Jadi pada saat kemo saya juga bawa laptop, pekerjaan saya kerjakan, sampai dokter tuh heran, "Loh, kamu ini kerja?" "Iya kerja, Dok." "Ayo kemo ya kemo, nggak masalah." Pikiran saya ini saya setting bahwa saya dipilih Tuhan untuk menjalani ini ya. Saya dipilih karena mungkin tidak semuanya dipilih. Jadi saya ini termasuk orang yang kuat untuk menjalani ini. Pikiran saya seperti itu. Nah, kemo oke, berlanjut. Saya tetap mimpin rapat, saya tetap ini. Artinya itu ritme yang biasa saya alami, asal pada saat pulang kerja saya selalu istirahat, jaga ritme istirahat saya. Tidak, jadi memang saya mengatur pola makan, tapi yang terpenting adalah pikiran ya. Pikiran itu kita setting menjadi pikiran yang positif, dilalui seperti biasa, penyakit yang biasa, dan akhirnya lulus ya. Dan Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini saya mendalami meditasi. Jadi meditasi 5-10 menit itu pagi hari bangun tidur sama sebelum tidur, mungkin ini bisa dipelajari panjenengan. Jadi kita hening ya, hening mendengarkan nafas hidung. Kita mengucapkan kalimat-kalimat afirmasi. Saya sehat, saya bahagia, saya memaafkan semua orang, saya selalu berhasil, saya selalu diberi kemudahan, semesta membantu saya, menolong saya, semesta menolong saya, mempermudah hidup saya. Jadi kalimat-kalimat afirmasi
yang panjenengan bisa praktekkan ya, karena tidak hanya untuk orang kanker ya, tetapi itu bisa menjadikan tubuh kita ini menjadi sehat semuanya. Semua ingin sehat ya, kita semua ingin anak-anak melihat anak-anak kita berhasil ya, kita harus sehat. Ibu-ibu ya, tentu saja dengan dukungan bapak-bapak, support dari bapak-bapak supaya ibunya tetap hidup sehat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina, jangan duduk dulu di sini aja. Saya sudah siapkan kursi sangat baik. Luar biasa, berpos lagi untuk Bu Ina sudah membagikan pengalaman bersama dengan kita. Alhamdulillah saya obat Selesai, habis itu selang seminggu atau 2 minggu itu tuh sudah diare lagi. Itu berulang-ulang sampai 1 tahun. Terus akhirnya saya berobat sama dokter karyawan itu, dikonsulkan ke dokter spesialis dalam. Setelah dikonsulkan ke dokter penyakit dalam itu, pada tanggal 29 bulan 3 2018 saya dilakukan kolonoskopi yang akhirnya dari situlah penyakit itu diketemukan. Yang ditakuti masyarakat Bapak Ibu, mau nggak mau ya shock. Untungnya suami, keluarga, dan tetangga-tetangga saya serta teman-teman saya yang care dengan saya itu menjadi dorongan untuk saya harus lebih bersemangat dan bisa menerima penyakit saya dengan sukarela. Setelah dikonsulkan ke dokter itu dan ditemukan itu, saya dikonsulkan ke dokter penyakit bedah digestif. Penyakit kanker memang sangat ditakutkan oleh masyarakat umum. Mulai sekarang kurangilah makan atau minuman yang manis-manis, minum yang dingin, makan yang dibakar kayak sate, kayak ikan panggangan itu enggak apa-apa. Kalau makan sekali-sekali enggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Tapi alhamdulillah saya di rumah itu ada polisi. Jadi kalau saya makannya agak itu pasti diindahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Saya di polisi deh. Polisinya ada di sini. Bapak Ibu sekalian, di RW 12 kan sudah ada pondok paliatif. Monggo kalau ada unek-unek yang menjurus ke sini, monggo di sini sudah ada kadernya. Ataupun kalau mau langsung ke saya, pintu saya terbuka kok. Iya. Bagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sirati, luar biasa. Aplaus sekali lagi untuk beliau. Ini rapor saya. Jadi selama 5 tahun itu ada di sini. Pola hidup sehat, makanan sehat, pilihan sehat. Kalau kita makan dengan sehat, insya Allah semuanya terjaga. Lebih banyak sayur dan buah. Kalau seumur-umur kita kayaknya gula udah nggak boleh lagi deh, ya. Minum manis tuh hindari. Air putih saja. Kemudian kurangi karbo, ya. Perilaku sehat di keseharian. Perbanyak senyum dan banyak berbuat baik. Jangan lupa yang diharapkan adalah senyum-senyum sendiri. Kemudian jangan lupa bersyukur, ikhlas dalam hidup ya. Pikiran bahagia, kelola stres. Stres ada di mana-mana, tapi kita temani stres biar menjadi bahagia. Amin. Kemudian itu yang pertama, pencegahan. Yang kedua, deteksi dini kanker. Jangan bosan ya. Jangan senang kalau hasil deteksi dini kita adalah aman-aman saja ya. Tetap istiqomah dalam melakukan deteksi dini. Termasuk saya berpikir untuk diri saya sendiri. Mana
Sering sekali ya kita cari alternatif A, B, dan D. Kembali ke rumah sakit sudah dalam kondisi bukan karena saya orang kesehatan ya, nggak promosi. Kemudian yang keempat adalah optimalisasi hidup. Tadi kata Bu Ina, kita hening sebentar. Kata Bu Sriwati, dukungan semua teman-teman orang terdekat itu yang lebih luar biasa lagi ya. Inilah yang harus kita lakukan. Kenapa Pondok Poliatif berdiri? Karena kita ingin caring pada semua orang yang memang mempunyai masalah, terutama kesehatan ya. Nanti kalau masalah soal nggak punya uang dan lain-lain, kanker juga, itu ada Pak Lurah dan Pak RW, Ketua RT semua ya. Siap ini Pak? Siap. Siap saja Pak, Allah akan mendapatkan lagi jika kita siap. Baik Bapak Ibu, itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Quote kita hari ini adalah kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak bisa dilakukan. Pergi ke kebun untuk memetik buah, ternyata pohonnya terlalu tinggi. Saya mohon maaf bila ada salah. Sekian pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semua. Dokter Harman matur nuwun sanget. Diabadikan dulu piagam dan sedikit kenang-kenangan dari kami. Dokter Tika Pratika Yuhiananda, monggo Pak Lurah didampingi Pak RW untuk menyerahkan. Matur nuwun, tepuk tangannya untuk kita semuanya. Matur nuwun sanget. Kemudian Dokter Gigi Ina Mahanani, monggo Dok. Nah, Pak RW bagian Dok ini bentuknya. Matur nuwun. Dilanjut Ibu Sriwati. Pak RW monggo diserahkan. Bu Sriwati, matur nuwun sangat. Burung Nuri terbang tinggi, terbang mengejar burung dara. Kita akhiri acara hari ini. Semoga kita sehat dan bahagia. Ya. Satu lagi ya Bu, buah nanas, buah ceri. Asik. Dicampur gula enak sekali. Saya Ratna selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.